Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 74, 3 bulan. Seluruh kuil bumi langsung terdiam ketika lelaki itu muncul. Pria paruh baya itu duduk di tanah dan mulai memberikan pelajaran. Apa yang diajarkannya adalah beberapa konsep dan pengalaman. Kadang-kadang ia melakukan beberapa gerakan alam esensi bumi. Setiap murid, termasuk Jian Wushuang, mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak lama kemudian Jian Wushuang merasa bingung dengan pelajaran tersebut. Ia pun berpikir keras. Setelah 1 jam, lelaki itu berhenti mengajar. Ia melambaikan tangannya kepada orang-orang di istana sebelum semua murid di tanah pergi. Jian Wushuang bangkit dan berjalan keluar istana perlahan-lahan. Ia sedang merenung dalam-dalam. Ia tidak keluar sampai ia sudah jauh dari istana. Hanya itu. Itulah alasannya. Kilatan cahaya muncul di wajah Jian Wushuang, matanya berbinar-binar seperti api. Dia menoleh untuk menatap kuil bumi dan menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa meskipun pria paruh baya itu hanya mengajar selama 1 jam, Jian Wushuang telah belajar banyak. Dia juga telah memahami pengetahuan yang tidak diketahui tentang esensi pedang bumi di kepalanya. Mungkin inilah sebabnya mengapa 4 kuil disebut sebagai salah satu dari 3 harta karun Istana Naga. Sangat membantu untuk mendengarkan pelajaran dari Master Kuil. Jian Wushuang mendesah. 4 kuil 3 harta karun Istana Naga tidak memerlukan banyak poin. Murid-murid Istana Naga dapat mendengarkan pelajaran mereka kapanpun mereka mau. Namun, ini tidak berarti bahwa 4 kuil itu tidak berguna. Sebaliknya, 4 kuil itu terkadang lebih bermanfaat dan lebih besar daripada tanah rahasia langit dan bumi serta paviliun rahasia. Dulu aku tidak begitu mengerti dan tidak punya guru untuk bertanya. Aku hanya mengandalkan diriku sendiri untuk berkultivasi. Namun, semua yang kubutuhkan kini ada di hadapanku. Nanti aku akan tahu prestasi apa yang bisa kubuat. Jian Wushuang memegang tangannya erat-erat dengan mata berbinar. Sejak saat itu, Jian Wushuang sangat fokus pada kultivasinya. Budidayanya sangat teratur. Ketika para master kuil dari kuil bumi dan kuil angin di 4 kuil memberikan pelajaran umum, Jian Wushuang akan pergi dan belajar sendiri setelahnya. Kadang-kadang dia pergi ke lapangan latihan bela diri dan menonton pertarungan murid-murid lainnya. Ketika dia bertarung dengan orang lain, dia selalu menjaga kekuatannya. Adapun tanah rahasia langit dan bumi, dia tidak bisa pergi ke sana kapanpun dia mau. Bagaimanapun, meskipun sangat membantu baginya untuk memahami esensi pedang di sana, dia akan memikirkan mekanismenya untuk waktu yang lama. Jadi, Jian Wushuang pergi ke sana setiap 2 minggu sekali secara umum. 3 bulan berlalu dengan cepat. Ini adalah 3 bulan yang paling berharga bagi setiap pendatang baru. Perlu diketahui bahwa hampir semua orang kekurangan guru yang baik dan sumber daya kultivasi sebelum pergi ke Istana Naga. Jadi mereka mulai belajar banyak dalam 3 bulan. Dalam sejarah Istana Naga, beberapa muridnya biasa-biasa saja tetapi setelah 3 bulan mereka menunjukkan bakat luar biasa dan meningkat pesat. Lupakan Jian Wushuang yang telah membangkitkan jiwa pedangnya selama 3 bulan, seberapa besar peningkatannya. Dia ada di istana. Bayangan pedangnya begitu cepat bagaikan kilat di langit. Hembusan angin berlalu. Saat ia berhenti tampil, angin pun berhenti. Segalanya menjadi sunyi. Tidak, gerakan ini masih jauh dari sempurna. Jian Wushuang mengernyitkan alisnya dengan penuh konsentrasi. Meskipun gerakannya cukup cepat, dia tidak puas dengan gerakan yang baru saja dilakukannya. Aku sudah benar-benar menguasai gerakan keempat dari pendekar pedang tak berwujud. Namun, gerakan kelima masih salah. Gerakan keempat dari Formless Swordsman's High Plus P diberi nama 100 variasi, yang telah ia kuasai sepenuhnya dalam waktu 2 bulan. Namun gerakan kelima, jauh lebih sulit daripada gerakan keempat. 3 gerakan pertama dari Formless Swordsman's High Plus P sangat rumit sementara 3 gerakan di tengah bahkan lebih sulit. Lupakan 3 gerakan terakhir. Itulah sebabnya Formless Swordsman's High Plus P terkenal sebagai ilmu pedang terhebat di dinasti Tianzong. Walaupun gelombang pedang tak berbentuk juga merupakan keterampilan pedang, ia hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk menguasai sepenuhnya ke-7 gerakan pertama dan melakukan 6 gerakan pertama di tanah. Namun, Formless Swordsman's High Plus P jauh lebih rumit daripada Formless Sword Wave. Dia telah sepenuhnya memahami gerakan keempat setelah 3 bulan. Namun, dia tidak memahami gerakan kelima. Wushuang. Wang Yuan buru-buru masuk dengan suara seraknya dan Yang Zhaixuan serta Su Rou mengikutinya. Ada apa? Jian Wushuang menoleh untuk melihat mereka. Wang Yuan mendekati Jian Wushuang dan bernapas sebentar sebelum dia berkata, Nangong Jie telah melewati gerbang naga. Oh. Jian Wushuang sedikit terkejut tetapi segera berkata sambil tersenyum tipis, tingkat mana yang dia lewati? Yang ke-6. Wang Yuan tampak serius dan berkata, seperti yang kita ketahui, dia telah melewati yang ke-6 dalam waktu kurang dari 1 jam. Tidak akan lama lagi sebelum dia melewati yang ke-7, tetapi dia akan bertahan di sana untuk waktu yang lama sebelum dia maju lebih jauh.
3 bulan lalu, aku tahu dia bisa melewati ronde ke-6, tetapi dia tidak mencobanya sampai hari ini. Jelas dia sengaja melewati ronde ke-6 hari ini saat kamu akan bertarung dengannya. Kurasa dia takut kamu akan kabur jika dia melakukannya lebih awal. Kata Yang Zaixuan. Suro yang pemalu, yang tadinya terdiam, menambahkan, ada ambang batas antara gerbang naga ke-6 dan ke-7. Penjaga level ke-7 jauh lebih kuat daripada penjaga level ke-6. Dia bisa bertarung dengan penjaga level ke-7, yang berarti dia sangat kuat. Jian Wushuang mendengarkan dengan saksama dan dia mengangguk sedikit. Memang, bukan masalah besar baginya untuk melewati ronde ke-6 karena mereka sudah tahu ia bisa melewatinya. Namun, sangat berbeda baginya untuk bertarung dengan penjaga level di ronde ke-7. Kemampuan Nangong Jie dalam memahami esensi pedang adalah yang terbaik bahkan di antara para murid yang telah melewati tahap ke-6. Kata Yang Zaixuan. Wushuang, apa rencanamu? Wang Yuan menoleh untuk menatapnya. Yang bisa kulakukan hanyalah mengambil tindakan berdasarkan situasi sebenarnya. Jian Wushuang tersenyum. Kamu berhati besar. Wang Yuan memutar matanya. Jian Wushuang tersenyum. Dia tidak merasa cemas. Dia telah melewati level ke-6 di Dragon Gate dan bertarung sengit dalam waktu lama dengan penjaga level ke-7. Jadi apa? Jadi apa? Saya sama sekali tidak terkejut dengan hal itu. Lucu sekali. Itu karena dia tidak melewati Istana Naga selama 3 bulan. Kalau tidak, Nangong Jie lah yang harus khawatir sekarang. Kalian bertiga bisa bicara sementara aku harus pergi ke tanah rahasia surga dan bumi sekali lagi. Kata Jian Wushuang. Dia pergi ke tanah rahasia surga dan bumi. Wang Yuan dan yang lainnya memperhatikan punggung Jian Wushuang dari jauh. Mereka khawatir. Wushuang pasti cemas. Itulah sebabnya dia pergi ke tanah rahasia langit dan bumi. Aku khawatir dia tidak percaya diri untuk bertarung dengan Nangong Jie. Wang Yuan berkata dengan serius, aku harap Nangong Jie tidak akan bertaruh terlalu banyak poin. Kalau tidak, giliranmu untuk memenangkan kembali poin bagi Wushuang. Aku tidak keberatan bertarung dengannya. Tapi aku khawatir Nangong Jie tidak berani bertarung denganku, kata Yang Zaixuan dengan suara dingin.